dedikasi saya yang telah terjun di dunia ini, bisnis etik selama kurang lebih 11 tahun. Continue educating selama 8 tahun, akhirnya saya bisa memegang sertifikasi CCEP internasional ini. Dan berbekal dari ilmu yang saya dapatkan ini, inilah yang akan saya sharing kepada Bapak Ibu sekalian sore hari ini. Kemudian melanjutkan materi yang sudah kita dapatkan hari ini, yaitu di awal kita sudah mengetahui tentang pengetahuan prima, yaitu personality development. Kemudian kita masuk kepada penyampaian prima atau public speaking khususnya. Nah, dari dua materi tersebut ternyata ada satu materi lagi yang bisa menguatkan tentang karakter, pembangunan karakter dan juga kemampuan kita, yaitu penampilan prima. Penampilan prima ini bukan hanya saja sekedar bagaimana cara kita berpakaian atau bagaimana kita mengcombine pakaian kita dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga bagaimana kita menjaga raut wajah kita, mimik wajah kita, postur tubuh, dan gestur tubuh kita atau bahasa tubuh. Nah, inilah tiga hal yang membentuk satu kesatuan yang bisa mempermantap kepribadian kita, yaitu pengetahuan prima, penyampaian prima, dan juga penampilan prima. Kita langsung masuk kepada landasan etika profesi. Kita ketahui manusia dituntut untuk saling berhubungan satu sama lain karena manusia adalah makhluk sosial, di mana makhluk sosial erat kaitannya saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Disinilah keterampilan social skill kita dilatih, karena tanpa social skill yang mumpuni kita tidak bisa berinteraksi dengan baik bersama rekan kerja maupun mahasiswa kita. Kemudian, agar tingkah laku dapat diterima dan disenangi dan sebagai cerminan pribadi kita sendiri. Kemudian kita masuk kepada etiket perilaku di kantor. Jadi, etiket ini merupakan gabungan dari beberapa etika-etika. Jadi etiket adalah gabungan dari beberapa etika-etika. Di dalam kantor terdiri dari etika masuk kantor. Etika masuk kantor seperti apa? Mungkin masuk kantor jam 8 pagi misalnya. Ada standar pelayanan, senyum, salam, sapa, bukan hanya kepada rekanan atau tamu, tetapi juga setiap individu atau insan yang ada di dalam kampus kita. Kemudian etika pergaulan. Etika pergaulan bukan berarti ini kita tidak bersosialisasi secara santai, bukan juga secara kaku, tapi secara bijak dan baik. Bagaimana kita bertegur sapa dengan baik dan juga menjalin komunikasi dengan rekan kerja dengan baik. Ada kalanya ketika kita menyampaikan sesuatu hal, kemudian dengan intonasi, red, dan juga nada suara yang mungkin ketinggian, ini bisa menyebabkan salah kaprah atau salah persepsi. Maka sebab itu harus ada standar yang kita tentukan sendiri untuk menjadikan hal tersebut budaya di kampus kita. Nah, kita masuk etika berpakaian dan juga etika berbicara. Etika berbicara sudah dibahas oleh Ibu Dewi Tali tadi tentang public speaking, kemudian kita masuk kepada etika berpakaian. Sebelum kita masuk ke intinya, ternyata tidak hanya new normal COVID-19. Dalam kepribadian pun sudah ada yang namanya new normal, yaitu satu, tutur sapa. Tutur sapa merupakan hal yang paling standar, paling sederhana
Apa sih cuma sapa-sapa doang? Apa sih cuma say hi doang? Tapi pada implementasinya di dunia nyata ini sangat sulit, dan bahkan tidak jarang ada orang yang saling kenal tapi tidak saling menyapa. Bukan karena tidak akrab, tapi karena tidak biasa. Maka hal yang kecil ini harus mulai dari sekarang kita biasakan. Ketika kita melangkah keluar dari pintu, kita sudah harus komitmen bahwa senyum salam sapa harus saya terapkan, bukan hanya kepada tamu dan rekanan, tetapi kepada orang terdekat saya, keluarga saya, rekan saya, maupun mahasiswa saya di kampus. Kemudian, kebiasaan saat jam kerja. Saya rasa semua kita sudah pahami bahwa kita harus masuk tepat waktu, kita harus menggunakan seragam yang sudah ditentukan, kemudian tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, dan ini semua sudah tercatat di dalam peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Kemudian menerima tamu dan rekanan, ini juga sudah saya bahas kemarin, loyalitas dan integritas. Dan kemarin menyambung perkataan Bapak Direktur, kemarin katanya beliau berkata, menyampaikan kepada kita bahwa kenapa kita harus menggunakan seragam, kenapa kita harus menggunakan PDH. Ternyata itu merupakan bentuk dedikasi kita dan integritas kita serta loyalitas kita kepada kampus. Maka sebab itu gunakanlah pakaian kita, seragam kita dengan penuh kebanggaan, penuh pride. Agar apa? Bentuk dedikasi, integritas, dan loyalitas dapat kita perlihatkan kepada orang yang melihat kita ketika kita menggunakan seragam. Itu kemarin yang saya bisa dapatkan dan saya kutip serta saya sampaikan dari Bapak Direktur kita. Kira-kira budaya perusahaan yang sudah tercipta di kampus Polbangtan ini apa? Budayanya tentu memberikan ilmu yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa, menggelar pendidikan yang baik dan segala macam. Ini tentunya sudah tertulis. Tinggal bagaimana kita mengaccomplish atau mewujudkan yang sudah selama ini tertulis di kertas putih. Maka sebab itu, mari kita sama-sama bentuk lagi dan meyakinkan diri untuk kita bisa wujudkan budaya perusahaan kita ini untuk mencapai tujuan dan visi misi kampus kita. Sikap profesional tentunya ini adalah hal yang sudah sama-sama kita ketahui, tepat waktu, kompeten, menghargai deadline, memiliki integritas, beretika, bertoleransi terhadap rekan kerja, jangan bergosip, tidak membawa pekerjaan kantor pulang, dan memperhatikan penampilan. Ujung-ujungnya, dari segala macam bentuk ilmu kepribadian, ujung-ujungnya akan sampai kita di titik memperbaiki penampilan. Apapun bentuk wujud ilmu kepribadian, ujung-ujungnya adalah memperbaiki penampilan untuk percaya diri. Kita masuk fungsi busana. Dahulu kala fungsi busana hanya digunakan untuk menutup aurat, menutup kekurangan yang ada di badan. Tapi dengan berjalannya waktu, apalagi sekarang sudah 2022, busana sudah beralih fungsi sebagai bentuk yang bisa mencerminkan karakter kita. Kita bisa mengetahui profesi seseorang melalui busana yang dia kenakan. Seorang dokter dengan jas putihnya, seorang TNI dengan baju lorengnya, seorang polisi dengan baju yang berwarna coklat, dan seorang satpam yang kemarin baru saja diganti seragamnya berwarna krem, ya, kayak polisi India. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita sudah bisa mengetahui. Nah, sekarang kita bisa tahu, oh ternyata kalau seorang akademisi di kampus Polbangtan menggunakan pakaian yang berwarna putih-putih. Kemudian ibu-ibu DWP, saya bisa tahu ibu-ibu DWP karena menggunakan batik DWP. Ya,
sebuah bentuk menggambarkan, memperlihatkan kepada orang bahwa ini adalah bentuk dari identitas kita, integritas serta loyalitas kita terhadap kampus. Maka sebab itu kita harus dituntut selalu bisa memperbaiki penampilan. Penampilan bukan berarti saya harus neces seperti Pierre Gruno atau siapapun itu, tapi tetap menjadi diri kita sendiri, senyamannya kita, tapi harus rapi, selaras, dan serasi, serta sepadan. Cukup seperti itu saja. Garis besar berbusana menampilkan kepribadian, citra diri, kenyamanan berbusana, dan tentunya berbusana disesuaikan melalui tempat, waktu, dan lingkungan. Tempatnya di mana? Di kampus. Di kampus berarti saya harus menggunakan baju seragam kantor. Kemudian waktunya pagi, siang, atau sore. Oh, siang berarti bajunya harus yang berbahan bisa menyerap keringat, karena mungkin di kampus saya ada praktek di lapangan, misalnya seperti itu. Jadi harus selalu diperhatikan bahwa tempat, waktu, dan lingkungan. Hal ini juga sudah saya sampaikan kemarin kepada ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Polbangtan Goa, bahwa saat kita menentukan bagaimana cara kita berpakaian, yaitu kita harus sesuaikan dulu tempat, waktu, dan juga lingkungannya. Kemudian kita masuk berbusana di kantor. Pertama, seragam. Hari Senin apa, hari Selasa apa, hari Rabu menggunakan baju putih, hari Kamis mungkin, hari Jumat menggunakan batik misalnya. Ini semua sudah tertulis, tinggal kita bagaimana mendisiplinkan diri kita untuk bisa ikut pada peraturan kampus. Kemudian pakaian dalam. Ini pakaian dalam berarti bukan berarti kutang ya, tapi ini saya tekankan kepada bapak-bapak sekalian atau mungkin kaum pria, bahwa pada saat menggunakan pakaian dinas, pastikan pakaian dalam atau kaos dalamnya tidak terlihat. Ini pada saat pelatihan di tempat lain di luar ruangan ini biasa saya dapatkan pada saat pakai PDH. PDH-nya bagus sampai di sini, kemudian ternyata kaos dalamnya keluar lebih panjang daripada baju PDH-nya. Nah, inilah sebisa mungkin yang dalam tetap di dalam, yang di luar tetap menutupi yang di dalam. Jangan sampai ujung pakaian dalam keluar, ujung pakaian dalam bagian belakang juga keluar. Jadi ini sebisa mungkin gunakan pakaian dalam yang lebih pendek lengannya daripada baju luaran kita. Bersihan. Saya rasa semua di sini sudah rapi, sudah bersih, dan sudah ganteng. Kemudian sepatu dan sendal. Banyak kita sering kalau ke kantor itu suka pakai yang paling nyaman, yang nyaman untuk kita. Saya suka pakai sepatu model ini, sepatu Keds, karena ini kan saya nyaman. Kok Pak Jokowi juga kemana-mana pakai Keds kok. Saya juga bolehlah pakai Keds. Ternyata ini tidak selamanya dibenarkan. Kita bisa menggunakan Keds ketika waktunya itu adalah acara semi formal dan informal atau casual. Ketika kita masuk berbusana dengan PDH atau baju seragam berarti ini lingkupnya formal. Kalau formal berarti tidak dibolehkan menggunakan sepatu Keds, harus tetap pantofel. Seperti itu. Jangan pakai PDH, pakaian dinas harian, kemudian sepatunya pakai sepatu Keds. Tidak apa-apa, ini kan cuma slip-on, ini kan warna hitam polos. Bukan seperti itu, karena itu tidak sesuai. Sudah ada aturannya. Dan ini juga kalau kita ke Kemendagri pasti aturannya pakai PDH yang pasti pakai pantofel. Tidak ada PDH karena Jokowi pakai sepatu Keds, saya juga mau pakai sepatu Keds. Bukan seperti itu jawabannya. Pak Jokowi pakai sepatu Keds ketika ingin ke lapangan, dan bajunya pun konteksnya semi formal. Semi formal dibolehkan menggunakan Keds. Kemudian sendal. Kadang ada sekarang sendal pria
yang ujungnya tertutup, belakangnya terbuka. Gampang, ini depannya model pantofel kok nggak kelihatan ujungnya. Tidak boleh, ini adalah merupakan satu kedisiplinan ya. Jadi yang bisa mendisiplinkan diri kita sendiri adalah kita sendiri, bukan orang lain. Orang tidak tahu bahwa yang saya gunakan ini sendal, tapi saya tahu bahwa saya menggunakan ini sendal. Berarti saya tahu saya melakukan hal yang salah. Jangan sampai kita membiarkan hal itu terjadi. Jadi apa yang membedakan sepatu dengan sendal? Sepatu adalah yang terbungkus, belakangnya ada talinya. Kemudian sendal itu belakangnya tidak ada. Ketika belakangnya tidak ada berarti jatuhnya adalah sendal. Sendal, bentuk sendal ada talinya berarti namanya sendal sepatu atau sepatu sendal. Seperti itu. Aksesoris dan wewangian. Ini saya rasa semua sudah tahu. Untuk pria itu aksesorisnya tidak melulu macam-macam ya. Paling rim, jam tangan, serta cincin. Cincinnya pun modelnya sederhana, bukan bentuk naga seperti itu ya. Terus aksesorisnya jam tangan. Kadang pria senang menggunakan zaman jas. Kemudian kita masuk 8 aturan pada jas pria. Panjang celana, panjang lebar dan warna dasi. Panjang jas ini saya akan langsung jelaskan di gambar ini, slide. Jadi pada saat menggunakan jas lengannya harus disisakan kurang lebih 1-2 cm untuk manset atau lengan kemeja. Tidak boleh tidak kelihatan, harus terlihat manset putih ini atau ujung kemejanya harus terlihat. Kemudian panjang jasnya menutupi area bagian belakang. Bagian belakang tidak boleh terlalu pendek, tidak boleh terlalu panjang, pas menutupi bagian belakang. Kemudian dasinya disesuaikan dengan kolar dari kemeja. Kebetulan yang kita lihat ini adalah kelarnya kecil, maka dasi yang dikenakan juga yang kecil. Kalau kerahnya lebih besar, maka yang digunakan adalah dasi dengan potongan yang lebih besar. Kemudian pada saat pakai celana, sebisa mungkin celananya itu di atas sepatu, di atas ujung sepatu, kecuali sepatunya yang sampai ankle ya, yang high itu tidak masalah. Tapi pada saat menggunakan pantofel dengan potongan kecil, potongan pendek, maka ujung celana harus berdekatan, harus di atas sepatu, tidak boleh lebih panjang daripada sepatu. Seperti itu, karena ada kadang-kala saya ke kawinan melihat ada ada pria yang menggunakan ujung lengannya melebihi manset serta ujung kakinya melebihi ujung sepatunya. Itu tidak boleh, ya. Bukan di betis juga, jadi pas di ujung sepatu potongannya di atas ujung sepatu. Jadi kadang-kala itu kalau ke tailor, pada saat Bapak ukur, pastikan Bapak pakai jam dan pakai sepatu. Biar apa? Bisa ditentukan bahwa ini ukurannya sampai di ujung sepatu dan berikan space bahwa minimal jam tangannya Bapak kelihatan. Kalau jam tangannya kelihatan berarti mansetnya bisa kelihatan. Begitu. Jadi pada saat mengukur di tailor, pastikan Bapak bawa satu sepatu dan jam tangan. Kemudian kancing, ada kancing 1, ada kancing 2, bahkan ada kancing 3. Kalau kancing 1 boleh dikancing salah satunya, kancing 2 yang dikancing boleh dua-duanya, tapi kalau setengah mati boleh atasnya saja. Kemudian warahmatullahi wabarakatuh. Tentang style bagi bapak-bapak dalam hal ini penggunaan jas yang sekarang
barangkali kalau kita ke pesta atau di mall, itu saya lihat yang apa disampaikan ibu itu sudah apa ya, mau gue apa bahasanya anak muda. Jadi kayak tadi itu penampilannya tidak sesuai dengan tempatnya. Jadi kadang misalnya pakai baju kaos di pengantin itu kan sudah tidak sesuai ya. Tapi ini apa namanya, trennya orang yang mau seperti itu. Tetapi barangkali kalau di kampus ya perlu ada, kalau kami di kampus ya disesuaikan dengan aturan yang ada. Tetapi kalau tren di luar yang umum, saya kira itu privasi orang masing-masing beda-beda. Kayak tadi jas, sekarang kita lihat baju kos di dalam, di luar pakai jas. Nah itu kan barangkali ibu tidak. Jadi ini pandangan ibu bagaimana pada tren-tren sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bapak nama tak siapa? Pak Ahmadi. Iya. Baik Pak. Tapi Pak. Baik. Kita menggunakan pakaian tersebut, apakah tidak ada mata yang menilai atau menjudge kita? Di situ pertanyaannya. Pasti ada. Dan kira-kira pada saat kita menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan tempat dan waktunya, bagaimana pandangan orang terhadap kita? Apakah positif atau negatif? Ketika kita diberi penilaian atau judgmental yang negatif, apakah lantas kita marah atau tidak? Kadangkala ada yang langsung tertrigger amarahnya. Ini kan mau-mau saya, ini kan motif kesukaan saya, ini kan kenyamanan saya, tidak boleh ada yang mengusik. Memang benar, tapi tidak bisa kita kontrol orang lain akan penilaian atas citra yang kita tunjukkan. Ini bagaimana? Karena ini supaya apa? Supaya tulang punggung Bapak tertarik ke belakang, kemudian bahunya juga cenderung ke belakang. Jadi perut yang bagian bawah yang ditekan, bukan diafragma. Sudah siap Bapak? Ya, oke. Yang baris depan dulu ya, baris depan dulu. Oke. Kita hitung 1, 2, 3, silakan jalan.